pada siang hari ini mau berbagi dengan saudara yang saya ambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. 1 Tesalonika 1, 7 dan 8 dikatakan demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika, bagaimana mereka hidup. Kalau kita baca dari ayat 1, perikopnya ini adalah buah dari pemberitaan atau pelayanan Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Jadi akibat dari pelayanan daripada Paulus, orang-orang di Tesalonika itu imannya bertumbuh. Kabar tentang kabar sukacita atau firman Tuhan itu bergema kemana-mana. Dikatakan bukan saja di Makedonia dan Akaya, tetapi di daerah-daerah sekitar situ. Hal inilah yang harus kita ambil, nilai-nilai yang dibangun oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka membangun atau menyebarkan atau memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Rasul Paulus memberikan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan, dan rakyat atau jemaat di Tesalonika itu menerima segala yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan kemudian mereka menyebarkan. Menyebarkan dengan apa? Dengan gaya hidup mereka. Ternyata pemberitaan firman Tuhan atau bagaimana kita menyebarkan kabar sukacita atau nilai-nilai kerajaan ini bukan saja dengan perkataan-perkataan. Jadi ada banyak orang mungkin bilang, wah saya tidak bisa bersaksi, saya susah untuk bersaksi kepada orang lain. Apalagi disuruh berkhotbah gitu. Jadi saya susah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dikatakan di sini dengan kehidupan orang-orang di Tesalonika, sehingga orang-orang di Akaya dan Makedonia itu menjadi percaya kepada Tuhan dan iman mereka. Jadi teladan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Selain teladan, apa yang dikatakan, apa yang menjadi teladan, apa yang mereka harus teladani di dalam kehidupan kita semua untuk bisa berbagi bagi orang lain tentang nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi yang disampaikan Rudi yaitu salah satunya kekudusan. Pada minggu yang kemarin, Pastor Jerry bahwa kita dalam kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dari apa yang dibawakan Pak Jerry, Pastor Jerry dan Pak Rudi pada tadi pagi, kita harus belajar bahwa Tuhan selalu ingin memperbaiki apa yang ada di dalam kita, supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Kerajaan sorga bukan tentang apa yang daging rasakan, tetapi apa yang roh kita rasakan. Ya, bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saya ingin berbagi budaya. Budaya itu apa sih? Budaya adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari unsur-unsur adat istiadat, bahasa, sistem kepercayaan, kondisi kehidupan, pemahaman-pemahaman yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Budaya suatu daerah terlihat dari cara orang berbicara, kita bisa tahu, oh ini orang Manado pasti, oh ini orang Ambon, gitu ya. Perilaku, gaya hidup orang-orang di dalamnya atau warga daerah itu. Membangun budaya atau nilai kerajaan Allah adalah kewajiban sebagai setiap warganya. Jadi
adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga kerajaan Allah untuk menyebarkan budaya kerajaan itu. Kalau kita lihat di televisi, sering kita lihat bagaimana ada festival budaya. Festival budaya Ambon yang bikin orang Bali, kan nggak mungkin, nggak masuk gitu ya. Festival orang Sumatera gitu ya, yang bikin orang Jawa, kan nggak mungkin. Orang yang tegas, kemudian orang Jawa kan agak halus ya. Jadi biasanya yang bikin itu adalah orang-orang yang ada di daerah itu. Ya, festival budaya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang harus menyebarkan nilai-nilai atau budaya kerajaan itu. Tidak mungkin orang dunia. Harus kita yang sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah untuk membangun budaya kerajaan Allah di bumi. Ya, itu seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita selalu mendoakan itu, tetapi apakah kita melakukan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, ya itu harus menjadi pertanyaan kita. Apakah yang kita doakan itu kita lakukan? Slide yang berikutnya, pertanyaan ini adalah penting bagi kita. Siapa kita? Kalau kita tahu kita orang Ambon, adalah kesukaan kita untuk bisa berbagi tentang budaya Maluku, Ambon ya. Jadi siapa kita di dalam Tuhan, itu akan membuat kita semakin yakin bahwa walaupun kita ada di dalam dunia ini, kita harusnya tidak hidup dengan cara-cara dunia. Kalau kita tahu kita diciptakan dengan suatu tujuan untuk ada di dalam kekekalan, untuk mengusahakan dunia dengan segala isinya, tentu kita harus semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan bilang di dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan supaya kita bisa mengelola dunia dan segala isinya. Jadi kalau gambar diri kita, serupa dan segambar diri kita dengan Tuhan itu rusak, kita tidak bisa mengelola dunia ini. Kemudian orang bilang, banyak orang di sana Pak bisa mengelola dunia ini. Ya banyak, tapi ujung-ujungnya menjadi kacau dunia ini. Ya, ada begitu banyak teknologi, mereka pergunakan teknologinya canggih-canggih, tapi pada akhirnya itu juga semuanya merusak bumi. Jadi satu-satunya jalan bagaimana kita bisa mengelola dunia ini dan segala isinya, kita harus kembali kepada penciptaan, tujuan Tuhan waktu Tuhan menciptakan kita. Yaitu semakin hari semakin serupa dengan Dia. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saya ingin menyoroti ayat ini bukan tentang apa yang kita minta di dalam nama Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ada di dunia ini, Tuhan yang pilih. Bukan kita. Tuhan yang memilih kita. Jadi kewajiban kita setelah dipilih Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita kepada Dia untuk selalu terus diubahkan untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi untuk mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, dikatakan bukan setelah kita ada di surga, tetapi itu harus terjadi di bumi. Dan itu hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Itu hanya Tuhan yang bisa memperbaiki keadaan kita yang rusak, untuk supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap
kehidupan kita. Setiap kehidupan apapun itu. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Tuhan mau setiap kehidupan kita ditaruh kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang kita tidak bisa atasi di dalam hidup ini, kita taruh di dalam tangan Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan sendiri, kita taruh di dalam tangan kita sendiri. Ya, suka-suka kita mau melakukan apa saja. Di dalam apa yang kita mampu, kita melakukan seturut dengan apa yang kita suka. Bukan yang Tuhan suka. Nanti kalau ada masalah baru kita datang pada Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa Tuhan memilih kita untuk kita menghasilkan buah. Dan buah itu tetap di dalam Dia. Kalau buah itu tetap di dalam Tuhan, berarti kita harus terus tetap ada di dalam Tuhan. Kita tidak boleh ada di luar Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita dapat berbuah, bahkan bisa berbuah lebat. Ya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehebat apapun kita, seluar biasa apapun kita, sekaya apapun kita, seahli apapun kita harus yakin, kita harus memahami bahwa hanya Tuhan yang membawa kita kepada jalan yang benar. Tanpa Tuhan, kita selalu akan mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging itu paling enak, ya. Keinginan daging paling enak. Dokter bilang jangan makan babi, tapi karena kita suka makan babi, kita makan babi. Urusan belakangan, ya. Mau sakit, mau apa urusan belakangan. Nanti kalau sudah sakit baru datang dokter kan. Begitu juga dengan keinginan-keinginan dunia ini. Kita sering sekali lebih mengikuti keinginan dunia. Nanti kalau sudah terbentur masalah baru kita datang pada Tuhan. Tuhan tolong. Itulah yang sering kita lakukan. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan selalu ingin kita punya waktu untuk datang kepada Dia, untuk mohon ampun, untuk bertobat, dan Dia adalah Allah yang setia, yang ingin mengampuni segala dosa kita. 2 Tesalonika 1 ayat 5 dikatakan demikian, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan Allah itu. Jadi Tuhanlah yang melayakan kita. Kalau kita sekarang ada dalam pergumulan, ayat ini menyatakan kalau kita bertahan di dalam penderitaan, kita itu akan diberikan reward oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita ada dalam pergumulan atau kita ada dalam persoalan, kalau kita ada dalam situasi yang tidak baik sekarang ini, bertahanlah karena yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita pikir Tuhan sudah jauh daripada kita. 40 tahun bangsa Israel harus berkeliling di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi itu bukanlah suatu hukuman, tetapi itu untuk memurnikan hati bangsa Israel. Supaya ketika mereka masuk di dalam tanah Kanaan, mereka bisa menikmati apa yang janji Tuhan buat kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji di dalam kehidupan kita bahwa rancanganlah adalah rancangan damai sejahtera. Dia akan selalu memberi hari depan yang penuh pengharapan. Tetapi di dalam perjalanan itu mungkin saja kita akan terbentur dengan masalah-masalah. Mungkin kita saja akan menghadapi tantangan-tantangan. Kalau tidak mau dikatakan pencobaan, ya, akan mengalami tantangan-tantangan. Tapi percayalah, seberat apapun tantangan yang saudara dan saya hadapi akhir-akhir ini, Tuhan bukan sedang melupakan kita. Tuhan bukan tidak sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan sedang memurnikan hati kita. Supaya ketika kita masuk ke hari depan, kita boleh bersyukur kepada Dia. Supaya kita tahu di dalam hidup ini, sehebat apapun, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita kecewa, manusia bisa kecewa. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik dan rancangannya selalu baik. Hanya iblis yang selalu tidak baik. Tidak ada ya rencana iblis yang baik dalam kehidupan kita.
Dia boleh memberikan dunia ini kepada kita. Tetapi pada akhirnya dunia ini akan membunuh kita. Dia boleh memberikan segala harta di dunia ini. Dia boleh memberikan segala kedudukan, segala kemakmuran, segala orang boleh terkenal sekali di dalam dunia ini. Tapi banyak contoh, akhirnya semua itu membawa kepada kematian. Sebab itu saudara-saudara, saudara harus percaya bahwa memang kita masih hidup di dunia ini. Tapi cara kita hidup, kita harus hidup sesuai dengan cara-caranya Tuhan. Budaya dunia dan budaya kerajaan. Budaya dunia dan budaya kerajaan. Di dalam Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, itu yang akan keluar di dalam mulut kita dan akan tertampak dari perilaku kita. Sebab itu firman Tuhan bilang, sebab seperti orang yang membuat perhitungan, di dalam terjemahan yang lain ada dikatakan sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi segala apa yang kita pikirkan itu akan mencerminkan kita. Sebab itu kita harus mulai belajar. Kita harus mulai menimbulkan, kita harus mulai memberi kesadaran kepada diri kita sendiri. Bahwa memang kita hidup di dua alam yang berbeda. Suatu kenyataan yang berbeda, dua kenyataan yang berbeda. Yaitu kenyataan bahwa kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita harus hidup dengan cara-caranya Tuhan. Itu yang kadang-kadang kita membuat kita bingung. Ya. Itu apa yang akan membuat kehidupan dunia dan kehidupan kerajaan itu dominan di dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Kalau kita lebih banyak menghidupi kehidupan cara dunia, tentunya apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan itu menggambarkan atau menunjukkan bahwa kita hidup sebagai anak-anak dunia. Tetapi kalau kita hidup di dalam kekudusan, kita bisa menjadi pengelola yang baik di dalam kehidupan kita. Tentu itu adalah cara hidup kerajaan Allah. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita mau hidup menurut kerajaan Allah, satu-satunya cara setelah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yang harus banyak masuk di dalam pikiran dan hati kita adalah tentang firman Tuhan itu. Jadi sering kita lihat ada suatu percobaan bagaimana air yang kotor itu kemudian menjadi bersih, bagaimana itu ditumpahkan air bersih, lama-lama air itu yang ada di dalam gelas itu menjadi bersih. Tetapi kan prakteknya tidak seperti itu. Ada air kotor, kita yang sudah jatuh di dalam dosa yang kotor, ada yang di dalam gelas, itu dimasukkan air bersih, kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tahu, ada satu pribadi juga yang tidak menginginkan kita untuk hidup di dalam Tuhan, yaitu iblis. Iblis juga menuangkan air. Dan kita punya kehendak bebas, mana yang kita akan pilih? Apakah kita akan lebih banyak memasukkan air yang mengandung kebenaran firman atau air yang mengandung kebenaran dunia ini? Itulah yang akan membentuk kita. Jadi setelah kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, kita harus punya waktu untuk baca firman Tuhan. Kita harus punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk share dengan teman-teman yang punya iman yang sama. Supaya kita terus melawan apa yang akan dimasukkan oleh dunia ini di dalam kehidupan kita. Dengan lebih banyak memasukkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Hanya itulah yang akan membuat kita lebih mengerti dan kemudian kita belajar untuk hari lepas hari. Kita hidup di dalam Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus.
budaya dunia selalu berpusat pada diri sendiri, ya. Jadi kita ingat, budaya dunia selalu berpusat pada diri sendiri. Jadi kalau apa-apa, saudara-saudara lebih berpusat pada diri sendiri, saudara sedang menghidupi kebudayaan dunia. Berpusat pada diri sendiri apa ya? Ya, seperti orang Samaria yang menolong orang. Ada orang Samaria itu orang yang tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu bisa menolong, bahkan menuntun dia, memberikan dia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk supaya dia bisa pulih dari kejadian pada waktu itu. Tapi justru orang-orang yang dikatakan imam dan orang yang notabene itu adalah orang-orang yang lebih mengenal firman Tuhan itu menghindar daripada orang Samaria itu. Itulah yang dikatakan bahwa kita lebih memperhatikan orang lain. Artinya kita mengesampingkan rasa tidak pas. Seperti saya dengan Pak Rudi misalnya, karena saya nggak suka dia, tapi saya nggak apa-apa kalau dia dalam kesusahan saya bantu gitu. Seperti itu. Jadi kita mengesampingkan kepentingan ego kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Mementingkan diri sendiri kadang-kadang sesuatu yang ya karena kita masih butuh ya. Kita butuh sesuatu. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika di dalam hati kita, kadang-kadang ini kan memang susah ya untuk dipraktikkan. Kadang-kadang di dalam hati saya, di hati kita, Tuhan bilang tolong. Tapi kita mengeraskan hati kita. Sehingga kita tidak mau menolong orang yang perlu pertolongan. Dari mana janda di Sarfat itu bisa memberikan kepada Elia apa yang dia punya untuk Elia makan. Itu nggak masuk akal. Tetapi pasti ada rasa di dalam hatinya. Bahwa dia harus membuat dulu buat Elia. Supaya dia itu mengesampingkan kebutuhan dia untuk makan. Dia cuma punya itu, segenggam roti dan sedikit minyak. Kalau dia berikan kemudian dikatakan bahwa dia akan mati. Coba saudara-saudara lagi kekeringan di Timika gak ada yang mau tolong. Punya sedikit sekali makan dan mati. Kemudian Pak Jerry datang minta gitu ya. Kasih dulu bikinkan buat saya. Pakai ayat firman Tuhan lagi kan. Kalau kamu kasih apa yang ada padamu tidak akan pernah habis. Tapi ini sekali makan mati bagaimana ya Pak Jerry? Sekali makan mati ini Pak Jerry. Terserah kita kan mau kasih atau enggak. Tetapi Tuhan itu membuktikan bahwa kita ketika kita mendahului apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Untuk memberi bagi orang lain. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa sampai dengan masa kekeringan itu lewat. Bahwa tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Saudara-saudara sekalian ya. Firman Tuhan selalu bilang begini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu kebenaran firman Tuhan. Cukupkan. Kadang-kadang kita punya cukup, bahkan punya lebih. Tapi kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena kita merasa bahwa ini tidak cukup. Ya. Mengapa waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan, firman Tuhan bilang waktu mereka tidak dapat makan, mana itu turun, mana itu cuma boleh diambil secukupnya untuk makan satu hari. Karena apa Tuhan bilang ambil cukup. Ketika mereka mengambil lebih, ternyata enggak pernah lebih juga. Dan kalau ada sisa, itu pun menjadi busuk. Mereka ambil kurang, enggak pernah kurang juga. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa cukup di dalam hidup kita. Kita bergantung pada Tuhan.
hari esok kita bergantung pada Tuhan. Coba saja waktu itu, mana itu boleh ambil 1 minggu. Mungkin mereka ambil, mereka senang-senang aja, enggak bergantung pada Tuhan. Tetapi ketika makanan mana itu cukup untuk 1 hari, mereka selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikankah makanan kami yang secukupnya buat hari ini. Jadi kadang-kadang kita merasa, Tuhan mengapa orang lain punya banyak, saya punya cukup 1 hari. Supaya kita bergantung pada Tuhan. Karena hidup yang bergantung pada Tuhan adalah hidup dalam kebenaran, dalam sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita bergantung pada uang mulai berkurang, rekening mulai kurang, mulai ketakutan itu datang. Aduh gimana ya, mulai kurang rekening. Tapi kalau kita bergantung pada Tuhan, pasti Tuhan akan buktikan. Kamu tidak akan kekurangan. Karena Tuhan yang mencukupkan setiap hari. Ya. Dan budaya kerajaan itu berdasarkan 2 hal, yaitu perintah yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa yang ada padamu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Minggu kemarin Pastor Jerry sudah memberikan contoh. Tuhan itu tidak ingin menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Tuhan itu ingin menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Supaya dia bisa mengatur hidup kita. Supaya hidup kita juga enggak galau. Coba kalau ada 2 Tuhan di dalam hati kita. Pasti galau. Mau ikut yang 1 atau mau ikut yang 2. Kan begitu. Jadi kalau ada Tuhan, satu ada uang. Pilih yang mana? Uang atau Tuhan? Jadi jadikan satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Pasti kita akan mencapai tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita inilah representatifnya kerajaan Allah di dunia ini. Sebab itu firman Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi adalah kewajiban bagi kita warga kerajaan Allah untuk pergi. Bukan tinggal tapi pergi. Pergi kemana? Mulai dari rumah kita, Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pak, ke ujung bumi saya enggak bisa, enggak punya ongkos. Lewat ini bisa ke ujung bumi, ujung bumi. Jadi teknologi sekarang bisa membuat kita ke ujung bumi. Dari hanya 2 jari atau 3 jari. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menyebarkan berita damai sejahtera sukacita sampai ke ujung bumi. Tetapi selalu firman Tuhan bilang, kita harus menjadi teladan. Kalau menjadi teladan harus memulainya dari diri kita sendiri, orang-orang terdekat kita di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kelompok sel, kelompok gereja. Karena ketika kita dipulihkan dengan kebenaran firman Tuhan, keluarga kita akan dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, gereja akan dipulihkan. Ketika gereja dipulihkan, daerah kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, dan bangsa kita dipulihkan. Sampai bangsa-bangsa dipulihkan. Dan selalu itu mulai dari kita. Nggak perlu lihat orang lain. Mulai aja dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lebih banyak melihat orang lain. Kita bilang, Pak itu sana. Baru di sini. Seperti apa? Kita lebih banyak menunjuk kepada orang lain tetapi tidak memperbaiki kehidupan kita. Itu tidak akan pernah menyebarkan atau memperluas, memperlebar kerajaan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, tinggal 1 slide. Bagaimana membangun budaya kerajaan Allah? Kadang-kadang kita ingin membangun budaya kerajaan Allah dengan gaya atau cara kita ya. Tetapi ingat, manusia itu cenderungnya bukan kepada esensinya,
tetapi kepada ekspresinya. Jadi kecenderungan manusia itu untuk menampilkan sesuatu yang wah, ekspresi, dan kembali kepada diri sendiri. Tetapi yang esensi bahwa hidup kita hanya boleh diatur oleh Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan kepada orang lain bukan tentang apa yang kita pikir benar, tetapi apa yang Tuhan pikir benar. Jadi kita harus selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat 1 kita harus mempersembahkan hidup kita supaya tidak menjadi sama serupa dengan dunia ini. Kemudian kita diubahkan cara kita berpikir. Itu yang Tuhan mau. Karena tanpa itu kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan ketika kita mempersembahkan dan diubahkan tidak seperti dunia ini, kemudian kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Apa yang kudus, apa yang berkenan, apa yang baik yang harus kita lakukan. Yesaya 55 tidak ada di slide memang. Ayat 8 dan 9 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tinggi langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi beda sekali budaya dunia dan budaya surga. Beda sekali cara berpikir manusia dengan cara berpikirnya Tuhan. Bagaimana kita mau menselaraskan pikiran kita, itu kita harus taruh hidup kita di dalam Tuhan untuk diubahkan. Tetapi masalahnya, kadang-kadang kita berdoa, kita sudah patok apa yang menjadi tujuan kita. Dan kita minta, kita paksakan itu. Sepertinya kalau Tuhan tidak ikut gaya saya atau cara saya, apa yang saya mau, Tuhan tidak sedang menjawab doa kita. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak melakukan apa yang sepertinya kita pikirkan, Tuhan tidak sedang menjawab doa kita. Apakah itu betul atau betul? Tuhan selalu menjawab doa kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena Dia tahu apa yang terbaik. Apa yang terbaik bagi kita, hanya Tuhan yang tahu. Firman Tuhan bilang begitu jauh pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Sejauh langit dari bumi. Jadi kalau kita minta A, Tuhan jawab B, kita harus bersyukur karena itulah yang terbaik bagi kita. Mungkin waktu kita mengalaminya, kita belum merasa baiknya. Tetapi kemudian pada akhirnya kita akan mengatakan seperti selalu di dalam kehidupan kita. Oh ternyata kalau saya tidak tahan-tahan pasti kejadiannya. Padahal bukan dia yang tahan, Tuhan yang tahan. Tuhan tidak ikuti kemauannya, berarti kan Tuhan yang tahan. Toh? Jadi kalau saya tidak, padahal Tuhan yang tidak. Dia sebenarnya maunya lain. Jadi belajarlah untuk menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Artinya kita bersepakat dengan Tuhan. Bagaimana membangun budaya kerajaan? Di dalam, kita harus lahir baru. Ya. Ini sudah sering dibicarakan bahwa kita harus lahir baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya sudah datang. Jadi untuk kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai kerajaan di dalam kehidupan kita, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dilahirkan kembali. Ya. Karena tanpa itu kita tidak bisa memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Cerita Esther, ya. Esther itu adalah
orang yang betul-betul menghadapi dilema ketika pada waktu itu Haman waktu itu membujuk atau memerintahkan atau bersepakat dengan Raja Ahasiweros pada saat itu untuk membunuh orang-orang Israel karena tidak mengikuti atau perintah daripada raja pada waktu itu. Tetapi kemudian Esther itu disuruh oleh pamannya Mordekai waktu itu untuk menghadap raja. Esther bilang begini, kalau kita tidak dipanggil raja, pasti hukumannya mati. Jadi kalau kita mau menghadap raja, tidak dipanggil, pasti mati. Apa yang Esther lakukan? Kemudian Esther melakukan, dia suruh kepada pesuruh yang disuruh oleh Mordekai bahwa berdoa. Minta supaya bangsa Israel yang ada di luar berdoa, berpuasa buat dia. Kemudian setelah itu dia menghadap raja dan raja berkenan. Dan akhirnya akhir cerita kalau kita bisa baca di dalam Esther 3, 4, dan 5, akhirnya bangsa Israel boleh dibebaskan dari hukuman. Itu karena apa? Karena ada satu Esther yang tidak mementingkan diri sendiri. Coba aja Esther pentingkan diri sendiri. Saya sudah jadi ratu, kamu mau suruh-suruh lagi. Suruh-suruh barang yang tidak laku itu. Pasti kita tahu pasti bangsa Israel itu akan dihabisi. Mati digantung semua. Tetapi karena ada satu orang yang mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Sehingga bangsa Israel diluputkan. Begitulah caranya kita. Kalau kita mau budaya kerajaan Allah itu tersebar, orang boleh melihat. Marilah kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Tetapi adalah hal lain bagaimana melakukan. Harus menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Daniel, kalau kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan suatu perintah bahwa mereka harus menyembah patung buatan sang raja dan mereka menolak. Mereka bilang, kita tidak akan ikut. Kalau Tuhan yang kita sembah pasti akan menolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, kita pun tidak akan menyembah. Itu artinya kita yakin dan percaya kehidupan kita bukan diatur oleh dunia. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara boleh menghadapi situasi yang tidak enak. Mungkin pilihan saudara di pilkada juga mungkin ada yang meleset. Ada yang ketawa, pasti ada yang kena. Bisa meleset. Tetapi ini buat orang jadi galau kan. Waduh kalau meleset nih begini-begini. Tapi percayalah hidup kita bukan diatur oleh orang yang terpilih. Hidup kita tetap ada di tangan Tuhan. Dan yang menentukan kebahagiaan kita di dalam hidup kita Tuhan. Jadi kalaupun ada yang meleset enggak apa-apa. Biasalah itu, tunggu 5 tahun ke depan. Kita ulang lagi. Jadi pagi hari ini saya ingin bilang bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Ketika kita menaruh Dia satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Kita akan dimerdekakan dari segala apapun. Bahkan dari segala ketakutan. Karena salah satu buah roh adalah kasih. Dan kasih itu bukanlah ketakutan. Karena ketika kita takut dikatakan kita tidak sempurna di dalam kasih. Ketika kita takut hari-hari ini dengan kehidupan kita. Kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Ketika kita takut dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatu baik pada waktunya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus melekat pada pokok anggur supaya kita menghasilkan buah di dalam Yohanes 15 ayat 5. Dan yang keempat adalah kita harus hidup menurut roh. Ya. Roma 14 ayat yang Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi harus sampai akhir ya oleh Roh Kudus karena ada sukacita oleh dunia juga kan. Jadi harus sukacita yang kita alami adalah sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat kita bisa hidup dan orang lain bisa melihat kehidupan kita dan orang lain juga bisa dimenangkan untuk menjadi warga kerajaan Allah di dunia ini. Kesimpulan, untuk membangun budaya kerajaan Allah kita harus mempersembahkan hidup kita pada Tuhan dan jadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Semoga apa yang saya bagi bisa memberkati, bisa memberikan kekuatan, bisa menambah iman, percaya kita kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya sumber kehidupan yang kita harus percaya dan kita harus taruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.